pembahasan terkait dengan elektrifikasi dan juga teknologi AI yang kini mulai digunakan di sektor alat berat dan juga pertambangan. Nah, sebetulnya Anda melihat seberapa besar potensi dari AI dalam meningkatkan produktivitas dan juga keselamatan kerja untuk saat ini? Mungkin dari sisi monitoring atau dari sisi-sisi lainnya seperti apa? Sebenarnya AI ini kalau menurut saya suatu investasi yang harus banyak perusahaan tambang atau perusahaan-perusahaan pengguna alat berat tuh pakai ya. Karena ini memang bisa menaikkan produktivitas. Ini game changer ya sebetulnya? Ini game changer. Kita bisa lihat nih lokasi alat itu di mana, lagi beroperasi atau tidak, fuel consumption-nya bagaimana. Malah di sebagian job site mungkin kayak kita bicara masalah di underground mining ya. Dengan menggunakan AI itu juga bisa meningkatkan safety di operation. Kenapa? Kita bisa kontrol alat berat itu tanpa kita di sana. Jadi kalau ada apa-apa dengan dari sisi ASE-nya mungkin ya? Safety daripada operator. Oke. Kalau ada apa-apa dengan alat tersebut, kita tidak kenapa-kenapa karena kita kontrol alat itu dari ruangan lain. Oke. Nah, tapi kalau Anda sendiri melihatnya untuk saat ini kan memang kita tidak memungkiri Indonesia juga boleh dikatakan jaringan internetnya belum benar-benar merata begitu ya. Bahkan berada di peringkat kesekian lah untuk di Asia sendiri begitu ya. Dia. Nah, menggunakan AI ini mau tidak mau juga harus menggunakan internet yang cukup baik. Itu dia. Nah, bagaimana Anda melihat ini sebagai sebuah tantangan sekaligus juga peluang, apalagi penggunaan AI ini kan pasti ada di daerah-daerah yang remote juga begitu ya. Seperti misalnya tadi mungkin ada yang di hutan begitu yang mungkin agak sulit dijangkau oleh internet. Bagaimana terkait dengan hal ini? Untuk beberapa provider itu sebenarnya sudah ada. Kita udah bisa dapat sinyal yang cukup stabil ya. Sebenarnya kalau ngomong masalah connection juga untuk masalah yang seperti kirim data ke data lokasi alat, data penggunaan alat, itu sih tidak memerlukan internet yang cepat-cepat banget. Cuma masalahnya kadang-kadang kalau ada blind spot, alat itu sedang beroperasi, nah kebanyakan dari teknologi itu mereka menyimpan di suatu tempat, di suatu kayak memori. Nah, sewaktu alat itu moving lagi, mereka mendapatkan sinyal, baru mereka tendang apa yang mereka simpan. Oh, oke. Nah, tapi untuk saat ini ya, sudah berapa banyak atau apakah sudah ada proyek percontohan pilot project yang melibatkan penggunaan AI atau otomatisasi di industri pertambangan atau alat-alat berat? Saya rasa kayak beberapa perusahaan pertambangan sudah menggunakan ya. Sudah mulai melirik ya, menggunakan ya. Mungkin ini ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini menjadi game changer dan juga mungkin ini dari sisi efisiensi dan juga keselamatan sangat-sangat terdukung begitu ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kolaborasi antara agen alat berat dan perusahaan tambang dan juga startup teknologi untuk bisa mempercepat integrasi atau adopsi sekaligus adaptasi AI di tanah air ya. Apalagi kalau kita lihat gini kan banyak sekali yang mengkhawatirkan bahwa dengan kehadiran AI ini akan tercipta pengurangan lapangan kerja begitu ya. Tapi di sisi yang lain justru penggunaan AI ini dapat menciptakan peluang baru begitu ya, karena walau bagaimanapun secanggih-canggihnya AI gitu ini kan tetap perlu operator ya. Betul, tetap perlu operatornya, ini tetap dioperate oleh manusia begitu. Nah, sejauh ini kolaborasinya seperti apa nih dari industri lalu juga mungkin dari agen alat berat dan juga mungkin dari startup teknologinya seperti apa? Sebenarnya kalau mengenai AI ya, setiap fungsi yang pengen kita dapatkan data itu memerlukan koneksi ke ECU yang ada di alat berat tersebut. Seperti built-in gitu ya maksudnya? Ya, mereka akan koneksikan ke ECU yang ada di dalam alat berat tersebut. Itulah yang mungkin komunikasi yang kita lakukan. Kebanyakan daripada perusahaan alat berat dan perusahaan yang mempunyai teknologi ini, kita selalu komunikasi mengenai, oh kita mau tahu nih alat berat ini lokasi di mana, koneknya kemana. Kita mau tahu nih alat berat ini fuel consumption-nya berapa, ditaruh di koneksinya kemana. Itulah yang kita komunikasikan biasanya. Jadi ada semacam memori juga begitu ya di alat berat tersebut begitu yang terkoneksi gitu ya.